Perang melawan Portugis dan Kongsi Dagang VOC. 1. Aceh melawan Portugis. Jatuhnya Malaka pada tahun 1511 oleh Portugis membawa keuntungan bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang pindah ke Aceh. Hal tersebut mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh tersebut oleh Portugis dianggap tahun sebagai ancaman sehingga pada tahun 1523 Portugis di bawah pimpinan Henry Kues dan pada tahun 1524 di bawah pimpinan De Sauya melancarkan serangan ke Aceh. Namun serangan tersebut mengalami kegagalan dan Portugis selalu berusaha mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. 2. Maluku melawan Portugis dan VOC. Pada tahun 1521, Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Ternate. Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan kedudukannya di Tidore, sehingga terjadilah persaingan antara keduanya. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, dilakukan perjanjian secara gosa pada tahun 1534. Pada tahun 1680, VOC memaksakan perjanjian baru dengan Tidore. Di bawah pimpinan Pangeran Maluku, rakyat Maluku melawan kekuatan Kompeni Belanda atau tentara VOC. Dalam perlawanan tersebut, VOC kewalahan dan tidak mampu membendung Sultan Luku. Sultan Luku berhasil mengembalikan pemerintahan yang berdaulat di Tidore sampai beliau meninggal. Perang melawan penjajahan kolonial Belanda. 1. Perlawanan Pattimura. Perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda juga terjadi di Maluku. Perjuangan rakyat Maluku dalam melawan pemerintahan kolonial Belanda di bawah pimpinan Pattimura. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda diawali dengan tindakan Kapitan Pattimura yang mengajukan daftar keluhan pada Residen Van de Blok. Perlawanan rakyat Maluku berakhir dengan menyerahnya Kapitan Pattimura dengan teman-temannya pada Residen Lyman Petersen. Setelah Kapitan Pattimura dan teman-temannya diadili di Ambon, pada tanggal 16 Desember 1817 dihukum mati di depan Benteng New Vittorio. Mereka gugur sebagai pahlawan dalam membela rakyat yang tertindas. 2. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perjuangan dalam melawan pemerintahan Belanda juga dilakukan di Jawa seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Sebab umum terjadinya perang Diponegoro: A. Rakyat dibeli berbagai bentuk pajak dan dipungutan. B. Pihak Keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintahan kolonial. C. Pihak keraton hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Sebab umum terjadinya perang Diponegoro: A. Pangeran Diponegoro tersindir dari elit kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintahan kolonial. Pangeran Diponegoro memilih menghasilkan diri ke Tegalrejo. Perang Banjar. Belanda mulai masuk ke wilayah Banjarmasin pada masa pemerintahan Sultan Adam. Pada tahun 1850 terjadi permusuhan di antara keluarga kerajaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Belanda dengan cara mengadu domba antar keluarga Sultan. Pada waktu terjadi kekacauan tersebut, meletuslah Perang Banjarmasin 1859 yang digerakkan oleh Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah putra Sultan Muhammad yang anti Belanda. Selanjutnya, perang diteruskan oleh Pangeran Antasari yang diangkat menjadi sultan oleh rakyat. Namun, Pangeran Antasari terkena penyakit cacar dan meninggal pada tahun 1862.